Pernah nggak sih pas nonton tarian tradisional kita tuh ngerasa ada cerita yang dalam banget di baliknya, tapi kita nggak tahu gimana cara bacanya. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng bahasa visual yang tersembunyi di setiap gerakan, warna, dan kostumnya. Pertanyaan ini dia kuncinya. Kita kan seringnya cuma nikmatin tarian karena indah dilihat ya. Padahal sebenarnya setiap tarian itu kayak sebuah buku yang bisa kita baca. Tiap elemennya itu ibarat kata. Yuk kita mulai belajar alfabetnya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep bahasa sunyi itu sendiri, terus kita bedah satu-satu. Makna warna, cerita di balik kain, riasan wajah panggung, properti yang dipakai, sampai akhirnya kita bisa membaca satu pertunjukan secara utuh. Oke, bab pertama, bahasa sunyi sebuah tarian. Jadi gimana caranya sebuah pertunjukan bisa ngobrol sama kita tanpa ngeluarin sepatah kata pun? Jawabannya ada di sesuatu yang kita sebut simbologi visual. Gampangnya gini deh, semua yang kita lihat di panggung, dari warna baju sampai benda yang dipegang penari itu bukan pilihan acak. Semuanya adalah bagian dari sebuah bahasa yang dirancang buat ngomong langsung ke mata dan hati penonton. Itulah kerennya komunikasi nonverbal dalam seni. Lanjut ke bagian kedua, palet penuh makna. Alat pertama di toolkit kita adalah warna. Jauh sebelum penarinya gerak, warna di kostum dan riasannya itu udah mulai cerita duluan, ngasih kita kesan pertama yang kuat banget. Nah, coba deh perhatiin tabel ini. Yang menarik tuh, kodenya konsisten banget. Lihat deh, warna merah bisa berarti keberanian seorang pahlawan, tapi di sisi lain bisa juga nunjukin amarahnya raksasa. Kok bisa? Ya karena merah itu kan warna darah, warna api, simbol kekuatan hidup sekaligus potensi kehancuran. Beda lagi sama emas yang udah pasti identik sama kemewahan dewa atau raja. Cuma dari palet warna ini aja kita udah bisa nebak sifat dasar karakternya. Bagian ketiga, kisah dalam sehelai kain. Kalau tadi warna itu soal emosi, nah kostum itu ibarat biodata singkat si karakter. Cuma dari bahannya aja kita bisa tahu status sosialnya apa dan asalnya dari mana. Dan ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi kita lihat busana keraton yang megah. Bahannya sutra, ada benang emas berkilauan. Ini langsung teriak kekuasaan dan kemakmuran. Terus di sisi lain, ada busana rakyat dari katun biasa yang kelihatan lebih fungsional dan sederhana. Cuma dengan lihat kainnya, kita udah kebayang dunia macam apa yang ditinggali karakter itu. Oke, kita masuk ke bagian 4, wajah panggung. Sekarang kita zoom in ke wajah penarinya. Tata rias di sini tuh bukan sekadar buat mempercantik ya. Ini lebih dalam. Ini adalah sebuah ritual transformasi buat menjadi karakter yang dibawakan. Prosesnya ini magis banget loh. Dimulai dari langkah 1, wajah yang masih netral, kosong, terus di langkah 2, mulai digambar garis-garis utama buat ngebentuk ekspresi. Di langkah 3, warna-warna simbolis mulai masuk, misalnya merah buat nunjukin amarah. Dan hasil akhirnya di langkah 4 adalah topeng hidup, di mana wajah asli penari seolah lenyap digantikan sama jiwa karakternya. Coba deh kita resapi kalimat ini. Tata rias itu bukan buat nyamar, tapi justru buat membuka jiwa si karakter. Jadi bukannya nyembunyiin, riasan ini malah memperjelas apa yang ada di dalam. Entah itu kemarahan, kebijaksanaan, atau kelicikan. Emosi yang tadinya di batin jadi kelihatan di fisik. Kita masuk ke bagian kelima, alat bantu cerita. Nah, elemen terakhir di toolkit kita adalah properti. Benda-benda ini jangan dianggap pajangan ya, mereka ini partner si penari dalam bercerita. Maknanya itu bisa kaya banget. Coba bayangin selendang. Waktu dipakai di tari merak, selendang itu bukan lagi cuma kain, tapi dia berubah jadi sayap megah seekor merak jantan yang lagi tebar pesona. Atau keris, yang bukan cuma senjata, tapi juga simbol status dan kekuatan spiritual penarinya. Satu properti bisa punya banyak sekali peran. Jadi ingat ya, properti itu bukan ornamen mati. Dia itu perpanjangan tangan dan niat sang penari. Dia ikut hidup jadi bagian aktif dari cerita yang mau disampaikan ke kita. Bagian terakhir, membaca pertunjukan. Oke, sekarang kita udah ngumpulin semua alatnya. Yuk kita rangkum gimana cara pakainya biar kita bisa jadi pembaca tarian yang andal. Simpan ini baik-baik, anggap aja ini kunci jawaban buat kita. Pas nonton pertunjukan lagi, coba deh tanyain 4 hal ini. Emosi apa dari warnanya, status apa dari kostumnya, sifat apa dari riasannya, dan cerita apa dari propertinya. Dengan begini, kita nggak lagi cuma nonton, tapi benar-benar membaca dan paham. Nah, tantangannya sekarang ada di tangan kita semua.
kunci untuk membuka bahasa sunyi tarian ini udah kita pegang. Pertanyaannya, tarian apa yang bakal kita baca selanjutnya? Selamat menjelajahi dunia baru yang akan terbuka di depan mata kita.